Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran saya Yusuf Mansur menjadi sahabat saudara semua. Insya Allah saya bukan siapa-siapa. Saya mendampingi orang-orang yang memang sudah terlahir menjadi orang hebat. Saya melihat ini auranya bagus sekali, cahayanya bagus sekali. Hampir-hampir saya salah lihat ini ada rapat umum partai apa ya? Partai besar, kongres. Saudara semua yang dirahmati Allah, saya bicara nanti ada visi perusahaan, ada visi keluarga, ada visi juga mungkin persoalan pribadi, semuanya sama. Prinsip dasarnya sama. Selalu ada jalan keluar kalau Allah bersama dia. Selalu ada jalan keluar kalau Allah bersama dia. Itu prinsip dasarnya. Mau di template nanti di perusahaan sama, mau di template nanti di persoalan family sama, mau di template nanti di persoalan individu sama. Semuanya sama. Saya belajar dari surah Asy-Syu'ara. Di dalam Al-Quranul Karim surah namanya Asy-Syu'ara. Bagaimana kemudian Allah mengisahkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Beliau dikejar oleh tentara Fir'aun. Allah menggambarkan dalam satu frame ayatnya bahwa dua pasukan itu sudah sama-sama saling disembelihan. Artinya sudah dekat sekali. Tentara Fir'aun dan Fir'aun kemudian bisa mengejar Musa alaihissalatu wassalam. Yang jadi problem adalah di depannya Nabiullah Musa ada lautan yang begitu luas dalam dan tidak ada lagi tempat berlari. Mendadak umatnya Musa 12 kepala suku dengan suku-sukunya yang tersisa dari orang-orang beriman Bani Israel mendadak menjadi the loser. Dan kita ini memang berpotensi menjadi the loser andai tidak ada sedikit iman di dalam hati kita. Tidak ada yang mampu melihat adanya Allah. Yang dilihat selalu potensi masalah. Depan ada lautan, belakang ada Fir'aun. Mereka kemudian bilang kepada Musa, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, mati kita ini, habis kita ini, kekejar kita ini, kesusul kita ini. Inna lamudrakun. Bahkan mereka bersumpah, sesungguhnya kita lamudrakun, bakal betul-betul kekejar, kesusul, ketangkep, mati, dibunuh. Tapi Nabi Allah Musa alaihissalam tampil sebagai the winner Paul. The winner Paul. Apa jawab Musa? Kalla, nggak bakalan, nggak bakalan. Umatnya Musa bilang, innala mudrakun, nggak bakalan gimana? Di depanin lautan, langkah kita sudah berhenti, belakang Fir'aun makin dekat. Kalla, nggak bakalan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ada Allah Tuhanku, nanti dia akan memberikan jalan. Sementara Fir'aun dan tentaranya makin mendekat dan Musa nggak bergeming. Dia tidak miring dengan fakta dan data yang disajikan oleh mereka-mereka yang the loser, yang selalu menghadirkan fakta-fakta negatif. Oh, kita ini masalahnya nggak punya duit. Oh, kita ini emang nggak bakal bisa pergi haji. Uang daftar tunggunya 13 tahun. Kalaupun punya, ya kita mesti nunggu 13 tahun. Oh, masalah kita ini memang yang lain 2 miliar, tapi di kota besar. Lah kita di kota kecil selalu bicaranya bicara negatif. Nggak pernah bicara Allah sayahdin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Hujan sih. Jadi ya warung kita begitu dah turun. Loh, gimana? Kalau Tuhan bisa menurunkan air hujan, kenapa Tuhan tidak bisa menghadirkan pembeli? Persoalannya Anda fokus bukan pada Allah Tuhan Anda fokus pada hujan yang akan menjelang. Hujan bukan disebut sebagai rahmat, hujan bukan disebut sebagai kemudian berkah, tapi hujan menjadi begitu menakutkan. Hujan.
Biasanya kalau hujan sepi. Akhirnya tidak timbul terang fakir, terang fikir, terang hati, enggak timbul. Ketika saya bicara dengan pengusaha-pengusaha kuliner, saya bilang, oke bos, coba benahin dulu. Benahin dulu. Kalau hujan, omset gue bakal naik. Katakan itu dulu. Katakan itu dulu. Katakan itu dulu. Gimana om datanya begitu? Oh, mana sini, datanya mana? Ada satu pengusaha menghadirkan data. Oh, jalanan dibelokin. Dulu semua lewat sini. Ada tol. Nggak bisa lagi lewat sini. Oh, yang memberikan rezeki Anda itu tol. Apa Allah? Bagaimana kemudian seorang pengemudi taksi? Saya berangkat ke Jeddah. Betulan mobil lagi nggak ada. Atas izin Allah saya naik mobil taksi. Kemudian seorang syekh di samping saya bilang, nanti akan ada kereta dari Makkah ke Jeddah, Jeddah Madinah. Taksi nanti akan berkurang penghasilannya. Tapi kemudian tukang saksi ini bilang, tidak ya Tuhan, yang mengurangi dan menambah rizki adalah Allah Tuhan saya, bukan taksi ini, apalagi kereta itu. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Terus si Syekh ini bilang, tapi kalau udah ada kereta, nanti orang akan milih kereta, nggak ada yang milih taksi. Apa dia bilang? Maka begitupun Allah akan memberikan saya jalan rezeki yang lain. Subhanallah. Saya di samping, di belakang itu. Saya bilang, sodakta, Anda benar, wahai tukang taksi. Musa bilang dengan gagahnya, kalla, nggak bakalan kita kesusut. Bani Israel bilang, lamudrokun, kalla, lamudrokun, kalla. Apa kata Musa? Daripada kalian sama bilang lamudrokun, lamudrokun, mana tangan kalian? Ayo kita angkat tangan bersama-sama kepada Allah, kita minta petunjuk. Istahda, Allah akan memberikan petunjuk karena kita meminta petunjuk. Pertanyaan yang mendasar buat saudara semua, pernah nggak angkat tangan minta omset sama Allah? Ya Allah, tahun ini kasih saya omset 5 miliar. Pernah nggak? Nggak pernah minta. Yang ada di benak kita, kita harus pasang iklan, kita harus pasang billboard, kita harus datang ke sekolah. Ada satu tempat di sana pusat segala-galanya, justru kita tidak pernah mikirin dan tidak pernah datengin. Saya ngebayangin punya pasukan di ratusan tempat yang semua berdoa. Lalu malaikat bertanya, siapa ini? Seragamnya putih biru ini. Malaikat yang satu bilang, itu primagama. Primagama bersujud. Itu primagama. Mereka meminta pada Tuhan. Mereka meminta kepada Allah agar dibukakan pintu rizki sebanyak-banyaknya. Mereka minta kepada Allah agar diizinkan mengajar pelajar-pelajar Indonesia sebanyak-banyaknya dan mengantarkan mereka juga kenal sama Allah. Bukan cuma pintar, tapi mereka datang ke primagama juga menjadi hamba Allah yang beriman. Malaikat bilang, kalau gitu tak lapor sama Allah. Allah jawab, aku udah tahu. Aku laporin, paham. Bagi apa yang dia mau, bagi apa yang dia minta, penuhi apa yang dia mau, penuhi apa yang dia minta. Aku Tuhan yang Maha Kaya, aku punya apa yang dia tidak minta. Allah meminta, kita percaya sama dia. Allah sanggup memberikan apa yang kita minta, dan Allah masih punya banyak yang tidak kita minta. Apa yang terjadi? Saudara semua yang dirahmati Allah, miracle comes. Keajaiban itu datang. Keajaiban itu datang. Doa nggak aja, no way out. Betul nggak no way out tuh? Always there is way out. Mungkin there are ways out. Terlalu banyak jalan-jalan itu, bukan cuma satu. Lalu Allah berfirman kepada Musa, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, kamu pukul lautan itu dengan tongkatmu. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Mosok dihajar pakai tongkat, jadi apa? Semua Bani Israel yang 12 suku itu bertanya-tanya dengan Musa, kepada Musa. Musa bilang, aku juga tidak tahu, kita ketok aja dulu. Batu kemudian dipukul, tiba-tiba lautan itu terbelah. Dan kisah ini bukan cuma ada di Islam, tapi ada di semua agama samawat, ada di semua agama langit. Kisah
tentang Musa yang berhasil menyeberang lautan. Kan lautan itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tampaklah kemudian gunung-gunung di dalam lautan. Musa lalu berjalan dimudahkan oleh Allah. Apa yang kemudian terjadi? Tsumma anjaynahu wa man ma'ahu ajma'in. Kemudian Allah selamatkan Musa dan orang-orang yang bersama dia semuanya. Dalam pertemuan saya pertama dengan Pak Purdi dan kawan-kawan semua, basically hanya perlu satu orang yang percaya di Primagama, bahwa Primagama bakal berhasil. Hanya perlu satu orang yang percaya totally bahwa Primagama akan menjadi yang terdepan, yang terbesar, yang bagus manfaatnya, yang banyak kebaikannya. Hanya perlu satu orang. Pak Purdi bilang, saya percaya. Kalau gitu 2 orang, Pak Purdi dan saya. Pak Adam bilang, saya juga percaya. Kalau gitu 3 orang. Pak Heri bilang, saya percaya 4 orang. Pak Kalis bilang, saya juga percaya 5 orang. Dan hari ini semua percaya. Percaya tidak? Percaya tidak? Percaya tidak? Oh, anjaynahu wa man ma'ahu ajma'in. Allah nanti kelak akan menyelamatkan kita semua. Kita akan lihat asar nanti. Kita akan lihat asar nanti. Tidak akan ada lagi tradisi makan lebih utama daripada sholat. Kita akan lihat nanti bahwa yang harus diperkenalkan oleh Pak Purdi adalah bukan saya. Saya ini owner kecil, nggak bawa duit, nggak punya duit. Yang harus diperkenalkan oleh Pak Purdi dan saya adalah the real owner, yaitu Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan kemudian buat kita adalah, udah kenal belum Allah? Itu dia. Udah kenal belum Allah? Udah kenal belum Tuhan Anda? Dan Tuhan kita semua udah kenal belum? Jangan-jangan kita nggak kenal. Kita rapat nih, wih, gimana caranya nih supaya murid nanti Juli bong naik? Bos, saya sudah bikin timetable, saya sudah bikin plannya udah kita bikin. Apa diantaranya? Pasang spanduk, normal semua, normal. Itu mah yang nggak punya Tuhan juga bisa lakukan. Yang nggak punya Tuhan juga mikirnya begitu. Be different, jadi dong yang berbeda. Nomor 1 ini Allah. Itu doa. Kita minta sama Allah. Ikhtiar wajib tidak? Oh perlu, kudu, wajib, mesti, harus. Tapi itu nanti dulu. Nomor 2. Sebelum bikin, lapor kita sholat sama Allah. Ya Allah, saya mau presentasi nih. Bagian marketing nih, saya mau presentasi. Sholat dulu deh, sholat. Habis sholat bikin, sholat lagi. Bawa itu yang dipresentasin pada Allah. Nih, lapor. Kita mau mesen spanduk 100. Kita mau mesen billboard di berapa titik. Kita nanti mau masang radio bla bla bla, semua lapor. Allahu Akbar. The real owner. The real owner kasih tahu dia, kasih tahu. Seorang anak bertanya pada bapaknya. Ini bukan bimbo nih. Seorang anak bertanya sama bapaknya, Pak, jadi nggak beli sepatu bola? Bapaknya bilang, jadi nak. Besok ya Pak? Tuh, nggak usah besok, sekarang. Tuh, sekarang Pak? Iya, kamu ganti baju koko, kita pakai kain berangkat ke masjid. Anaknya bingung. Beli sepatu bola kok di masjid Pak? Bapak mau ngenalin kamu sama yang punya sepatu bola dengan kaki-kakinya sekalian. Bapak mau kenalin kamu sama Allah yang punya sepatu bola seluruh negeri, berikut juga kaki-kakinya. Dialah Allah yang punya lapangan, seluruh lapangan di muka bumi ini. Kamu temui lapangan bola manapun, itu punya Allah nak. Anaknya curiga, Papa habis nonton Yusuf Mansur ya? Nah, kalau kamu minta sama Bapak, belum tentu Bapak hidup besok. Bapak bilang, ayo kita beli besok. Belum tentu Bapak ini masih hidup besok. Tapi kalau kamu minta sama Allah, Dialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah yang maha hidup selamanya. Ajarin anak untuk kemudian dia mengenal Allah. Ketika kemudian kita wafat, anak kita tidak goyang.
Ajarin istri, jangan sampai dia bilang siapa lagi yang bakal ngasih saya rezeki. Suami saya udah 4 kali mati. Rupanya udah nikah 4 kali nih, mati terus. Ya, tidak ada lagi para istri yang goyang sebab suaminya itu berhenti bekerja. Karena Tuhannya bukan suaminya, bukan pekerjaan suaminya, bukan usaha suaminya. Yang memberikan mereka makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau kerja ke enggak kerja ke, kalau Allah mau memberikan makan dia pasti makan. Nah, ayo kita berangkat sholat. Kita ke masjid, Bapak ajarin doanya. Ya Allah, kasih saya sepatu bola. Kalau perlu kamu bilang sama Allah nomor berapa, warnanya apa, dan kasih pesan sama Allah, jangan sebelah, pasang. Selesai ba'diyah, maghrib ada ba'diyah, selesai ba'diyah yang lain pulang dari istananya Allah. Itu pertemuan dengan Allah. Nggak rindukah Anda semua diundang oleh Allah? Sedangkan Allah ngundang 5 kali sehari. Kita hanya mengenal undangannya gubernur, kita hanya mengenal undangan seorang yang kaya raya, yang kalau nemuin kita pun cuman, apa kabar dek? Baik. Cuman segitu aja. Foto pun belum tentu dapat. Diundang sama Allah, kita nggak mau. Mungkin karena nggak mau, yakin saya, karena nggak tahu, karena nggak kenal. Anak beranak ini, ayah dengan anak ini merapat ke depan, dang, sesuai dengan dia pembicaraan sore, anaknya berdoa, ya Allah, kata bapak, suruh minta sama engkau sepatu bola nomor 41 ya Allah, mereknya UYM. Nanti ada merek baru ya, atau Prima Shoes. Prima Shoes, sepatu Prima. Insya Allah kalau naik, kalau pakai sepatu itu pakai pengen belajar aja. Oh, bawaannya pengen belajar ya, subhanallah. Doa ya Allah, bapaknya ngaminin amin. Sholat isya, doa lagi ya. Sholat malam anak dibangun, bangun nak. Bangun katanya mau sepatu. Allah yang punya sepatu udah datang. Gimana Pak? Allah sepertiga malam tuh datang. Kum. Ya walad bangun ya bunda ya bang. Kum. Bang. Belum pernah kan? Kalian segila ini. Anda saya segila ini. Masa sih? Sepatu bola men. Ya itulah kita emang aneh. Buat kita yang nggak aneh itu adalah ngutang, kredit. Yang benar kan bukan KTA, tapi KTB, kredit tanpa bayar. Itu yang benar. Kita minta sama Allah Azza wa Jalla, ya Allah. Nah Allah, kalau di jam-jam biasa 5 waktu, kita yang datang. Tapi kalau di malam hari, pada saat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat malam, Allah yang datang. Kita tinggal bangun, melek seperti kata Pak Purdi tadi, langsung mandi, sholat, bismillah, pasti dapat. Berangkat sambung subuh, kira-kira toko buka, pasar buka, jalan. Begitu jalan, subhanallah, tokonya tutup. Tokonya tutup. Tapi toko itu tutup hanya buat ayah sama anak ini saja. Aslinya toko ini sesungguhnya buka. Mata dia dan anaknya yang dibikin tidak melihat. Oh bisa begitu. Ente pasang billboard 100 juga. Kalau Allah bilang seluruh penduduk negeri, tidak usah kalian melihat billboard itu. Nggak ada yang lihat. Ada satu warung kecil, raksasa semua kanan kirinya, tapi bedanya dia sholat doa. Dia bilang sama Allah, minta rizki ya Allah, minta rizki. Orang datang nyari makanan, pengen ke restoran yang gede, tapi parkir penuh. Geser lagi kanan penuh lagi, geser lagi kanan penuh lagi, ada satu kosong, dia masuk di depan warung yang kecil ini. Belum tentu itu ada, sesungguhnya ada. Mobil-mobil yang tadi dilihat sama nih orang si customer ini belum tentu sesungguhnya ada. Bisa jadi ada makhluk-makhluk lain yang Allah memang perintahkan penuhin parkiran itu supaya dia tidak memilih di situ.
kosongkan kemudian yang di sana supaya dia bisa parkir di situ. Semua ini izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah. Kita belajar bagaimana kemudian billboard yang besar-besar tinggal dilihat. Tapi rumah-rumah makan yang pinggir gang, di dalam gang penuh. Belajar nggak ada billboardnya, nggak ada apa-nya. Tentu adalah hebat sekali kita billboard punya, iklan punya, TV jalan. Tapi doanya juga mantap, sholatnya juga pol bayar, fit dunya wal akhirah namanya